Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kalian. Hari ini bertemu kembali bersama Bapak Agus Mantri. Oke, minggu lalu kita kuis ya, yang dimana alhamdulillah banyak yang sudah mengerti akan materinya sehingga mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Kemudian hari ini Bapak akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, serta harga. Oke, lanjut kita ke yang pertama. Permintaan, berbicara mengenai permintaan berarti pengertiannya itu jumlah barang atau jasanya yang akan dibeli pada berbagai tingkat, harga, waktu, dan tempat tertentu. Nah, di setiap individu itu dia memiliki kebutuhan yang cenderung tak terbatas atau banyak gitu ya. Nah, sedangkan uang yang dia miliki tidak sebanyak yang dia butuhkan gitu loh. Jadinya apa, manusia itu belum tentu bisa membeli barang sesuai dengan apa yang diinginkannya karena jumlah uang yang dimiliki terbatas untuk membeli barang-barang yang luar biasa ingin dibeli. Oke, selanjutnya jenis-jenis permintaan. Adapun jenis-jenis permintaan ini ada dua. Yang pertama itu berdasarkan daya beli. Nah, daya beli. Yang kedua berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan itu sendiri. Oke, yang pertama berdasarkan daya beli. Berdasarkan daya beli itu faktornya ada 3. Yang pertama apa? Permintaan efektif. Nah, kalau permintaan efektif ini biasanya permintaannya terhadap barang atau jasa disertai dengan daya beli dan melakukan transaksi. Jadi dia beli barang langsung bayar seperti itu ya. Kemudian kedua ada permintaan potensial. Kalau potensial permintaannya terhadap barang atau jasa itu disertai daya beli juga, tetapi konsumen. Ingat ya, konsumen itu adalah orang yang memakai barang. Nah, dia tuh masih mempertimbangkan transaksinya atau belum dilakukan transaksi, dalam artian masih memilah-milih barang tetapi belum membayar. Sedangkan yang terakhir ada permintaan absolut. Nah, apa sih permintaan absolut? Kalau absolut itu adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang tidak disertai daya beli. Jadi dia menginginkan barang, kemudian barang atau jasa itu tidak didaya belikan atau dalam arti tidak dijual belikan ya. Jadi dia lebih mungkin diberi gitu barangnya. Jadi seperti itu. Kemudian permintaan berdasarkan jumlah. Nah, jadi jumlah permintaannya itu ada 2. Yang pertama ada permintaan individu. Kalau permintaan individu itu di mana seseorang itu meminta terhadap barang atau jasanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ingat, permintaan individu, kebutuhan individu itu ada banyak ya. Jadi yang biasa kalian pakai aja itu merupakan kebutuhan individu kalian, seperti apa? Baju, celana, ya, itu merupakan kebutuhan individu. Kemudian permintaan kelompok. Nah, kalau kelompok ini di mana permintaan orang banyak atau masyarakat yang pada bersamaan atau jumlah permintaannya tidak terbatas. Nah, biasanya kalau permintaan kelompok ini dia akan berdiskusi terlebih dahulu ingin misalkan meminta apa. Biasanya hal-hal yang lebih besar jatuhnya ya. Misalnya apa sih kalau permintaan dalam kelompok itu gitu. Misalkan ada satu kampung yang belum memiliki masjid, kemudian mereka mengajukan permintaan untuk membangun masjid yang dimana dipakai oleh kebutuhan bersama. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada 7. Oke. Oh salah ya, ada 6, betul sekali. Nah, ada 6. Yang pertama ada apa? Harga barang itu sendiri. Jadi ada satu faktor yang dia mempengaruhi suatu permintaan. Oleh siapa? Oleh harga barang itu sendiri. Jadi apabila harga barangnya mengalami kenaikan, nah kemudian permintaan yang akan diinginkan itu mengalami penurunan. Sedangkan apabila harga barang itu mengalami penurunan, maka permintaannya sendiri akan mengalami kenaikan. Jadi tergantung dari barangnya, seperti itu. Yang kedua ada tingkat pendapatan konsumen. Kalau ini lebih ke penghasilan. Jadi konsumen itu dia mempunyai penghasilan. Apabila penghasilannya naik, maka dia akan permintaannya menjadi naik. Dalam artian dia mempunyai gaji yang besar atau dia mempunyai uang lebih, dia bisa membeli apapun yang dia inginkan, seperti itu. Yang ketiga ada selera konsumen. Nah, kalau selera konsumen ini dia akan tinggi permintaannya apabila seseorang itu mempunyai selera ingin membeli barang itu gitu, atau berkeinginan gitu. Oh, saya mau barang ini. Tapi jika tidak selera ya otomatis tidak akan dibeli dong barangnya. Kemudian ada perkiraan harga mendatang. Nah, kalau perkiraan harga mendatang ini biasanya apa? Dia itu harganya apabila suatu barang itu pada waktu tertentu ya, pada waktu tertentu mengalami kenaikan. Misalkan di masa yang akan datangnya mengalami kenaikan. Nah, kemudian permintaan barang biasanya apa? Akan mengalami kenaikan juga gitu ya. Kemudian apabila harga barangnya masa yang akan datang itu diperkirakan akan mengalami penurunan, maka permintaannya juga akan mengalami
penurunan. Contohnya seperti apa? Misalkan kita membutuhkan baju gitu ya. Jadi pada saat membutuhkan baju ini ternyata pada saat masa akan datang itu ada motif dan tipe-tipe yang baru. Pasti orang-orang akan berburu ingin memilikinya sesuai dengan zamannya seperti itu ya. Kemudian harga barang pengganti atas substitusi. Nah, kalau barang pengganti ini biasanya apabila harga barangnya itu mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap barang biasanya juga akan mengalami kenaikan. Begitu sebaliknya, jika mengalami penurunan harga barangnya, maka permintaannya pun akan mengalami turun. Jadi tergantung dengan harga barang penggantinya. Ya, nanti penggantinya apa nih? Oh, saya misalkan ingin beli ini, misalkan beli minyak sayur aja, misalkan mereknya apa, Sania gitu ya. Oh, ternyata Sania ini mengalami naik. Nah, saya akan mencari barang penggantinya sejenis dengan minyak sayur itu. Misalkan apa selain Sania? Pokoknya yang sejenis minyak sayur tapi mereknya berbeda dengan harga yang jauh di bawah Sania, itu lebih murah ya. Jadi pasti akan bisa kita beli. Kemudian terakhir ada harga barang atau jasa pelengkap komplementer. Nah, kalau pelengkap ini, kalau misalkan barang yang mengalami kenaikan harganya, maka permintaannya pun akan menjadi turun. Dan apabila harga barang pelengkap mengalami penurunan, maka permintaan akan menjadi naik. Oke, barang pelengkap itu seperti apa sih? Misalkan bensin dan motor. Apabila bensin mengalami kenaikan, maka permintaan akan turun. Kenapa? Biasanya kan kalau misalkan bensin nih, yang biasanya memakai Pertamax, kemudian Pertamax naik, orang pasti akan beralih ke Pertalite. Kalau Pertalite-nya misalkan harganya masih standar atau turun. Jika Pertamax-nya harganya turun, kemudian harga yang lain juga standar, pasti kita memilih lebih ke Pertamax karena sudah tahu kualitas seperti itu ya. Lanjut ke hukum permintaan. Oke, hukum permintaan itu ada bunyinya ya dari Ceteris Paribus. Nah, menurut Ceteris Paribus itu hukum permintaan seperti ini. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta pun menjadi turun. Dan jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta pun akan naik. Jadi gini ya, kita lihat dari kurva yang di sebelah ini ada kurva permintaan. Misalkan harga suatu barangnya naik. Jadi ini harganya nih, kita anggap aja ini adalah harga barang yang paling tinggi ya. Misalkan harga barang kelima. Nah, kemudian maka jumlah barang yang diminta pun menjadi turun. Nah, jadi dia langsung ke jumlah permintaan di sini. Tuh. Bagaimana Pak melihatnya kalau dia misalkan turun atau naiknya Pak? Kita akan lihat dari berapa jumlah terbesarnya dari harga barang yang diminta, diurutkan paling atas, kemudian yang lebih sedikit dari yang atas kita turunkan ke bawah lagi, terus berikutnya. Misalkan yang di harga barang kelima ini misalkan harganya 100, yang di harga barang keempat misalkan harganya 80, yang ini terus 50, 30 dan 10. Otomatis kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, kemudian melihat bagaimana caranya menjadi turun dalam jumlah permintaannya, kita akan buat kuartil jadi kuartil permintaannya gitu loh. Jadi kalau misalkan dia permintaannya tinggi 100, otomatis kita akan langsung tarik. Begitupun dengan selanjutnya, kita akan majukan dikit dan tarik lagi. Nah, di sini akan mengalami penurunan kalau kita tarik dari yang paling atas hingga ke bawah. Ya kan? Akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena yang paling tinggi itu adalah 100, yang paling rendah adanya 10. Seperti itu contohnya ya. Oke, selanjutnya ada penawaran. Pengertian dari penawaran. Penawaran itu sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Jadi, di sini ada penjual yang akan menawarkan harga barangnya kepada konsumen untuk membeli barang tersebut. Biasanya untuk harganya sendiri terdiri dari berbagai tingkat ya, sesuai dengan tipe dan juga jenis barang tersebut. Nah, kemudian ada jenis-jenis penawaran. Ada dua. Yang pertama penawaran individu, yang keduanya ada penawaran pasar. Penawaran individu itu biasanya penawaran yang dilakukan oleh individu atau pedagang atau produsen kepada konsumen individu. Nah, misalkan pedagang es krim yang keliling, kemudian ada anak kecil yang ingin membeli es krim tersebut dan akhirnya ditawarkan kepada anak kecil itu dan anak kecil itu membeli gitu ya. Kemudian kalau penawaran pasar itu berbeda lagi. Jadi dia akan ditawarkan kepada individu-individu yang banyak gitu. Misalkan toko grosir gitu yang mempunyai banyak sekali barang, atau toko-toko besar di pasar yang biasanya orang berlalu lalang ingin membeli barang tersebut. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran ini sendiri. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Jelas, kalau harga barang itu bisa mempengaruhi dari penawaran. Mengapa? Jadi harga barang ini dia harusnya sudah tersepakati antara misalkan penjual terhadap pembeli. Nah, biasanya kalau misalkan untuk harga barang itu sendiri, dia akan mendapatkan keuntungan bagi siapa? Bagi si penjual. Yang kedua ada biaya produksi. Kalau biaya produksi ini biasanya
untuk memproduksi barang dan jasanya. Kemudian apabila barang ini naik, maka penawaran barang atau jasanya akan turun. Jadi tergantung dari biaya produksinya. Kalau misalkan biaya produksi barang ini semakin tinggi, maka peminatnya akan semakin berkurang. Nah, yang ketiga ada teknologi. Nah, dengan ada teknologi ini, maka barang-barang pun yang ditawarkan akan semakin banyak. Kenapa? Karena langsung diciptakan dengan sekaligus, misalkan pabrik. Lanjut lagi ada harga barang atau jasa pengganti. Nah, kalau harga barang atau jasa pengganti ini, dia tuh apabila mengalami kenaikan nih barangnya atau harganya, kemudian penawarannya akan menjadi naik juga. Begitu sebaliknya, apabila barang penggantinya mengalami penurunan, maka akan menjadi penurunan. Seperti ada barang yang tidak ada, kemudian digantikan dengan barang lain, kemudian barang lain ini mengalami penurunan, ya maka penawaran pun akan menjadi turun. Tujuan perusahaan itu sebenarnya apa sih? Ingin mendapatkan laba atau keuntungan, sehingga yang ditawarkannya itu adalah barang-barang. Jadi yang mengalami penurunan tidak akan ditawarkan. Jelas yang akan ditawarkan oleh perusahaan adalah barang-barang yang sedang diminati oleh konsumen banyak. Perkiraan harga di masa datang. Nah, kalau ini biasanya dia akan perkirakan, oh harga barang ini nanti di masa akan datang akan mahal. Otomatis apa? Tidak akan dikerjakan atau tidak akan dibuat terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau barang ini terus diperbanyak, akan sepi pengunjungnya atau sepi pemakainya, sehingga nanti peminat konsumen ini akan makin berkurang. Pajak. Kalau pajak jelas, semakin tempat tokoh atau penjualan barang dan jasa ini pajaknya mahal atau tinggi, maka barangnya akan ikut juga mahal sesuai dengan pajaknya. Apabila yang toko ada tidak bayar pajak sama sekali, biasanya dia akan menempatkan harganya pasar dan seimbang. Nah, adapun hukum penawaran sama ini juga menurut Ceteris Paribus, di mana jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Jadi seperti ini. Jadi untuk kurva penawaran itu kita lihat dari sini. Ini kan ada P6, anggap aja harga barang paling tertinggi. Nah, ini tuh harganya tinggi, misalkan di sini harganya 100 gitu misalkan. Nah, otomatis untuk kuartilnya, kuantitasnya juga akan naik. Begitupun juga yang harga 5. Apabila harganya sedang, maka kuartilnya atau kuantitasnya juga akan sedang. Begitu seterusnya. Nah, mengapa yang paling terakhir tidak ada? Karena sudah tidak ada yang ditawarkan barangnya. Sehingga kalau kita tarik dari garis P1 sampai ke P6 itu dari bawah ke atas, sehingga akan mengalami kenaikan yang signifikan. Seperti itu ya. Halo, assalamualaikum. Ini Bu Maya ya. Nah, materinya kan udah selesai tuh tentang permintaan dan penawaran. Sekarang Bu Maya mau ngumumin tugas apa nih IPS di pekan sekarang nih. Jadi tugasnya itu ada di buku paket halaman 138 ya. Di situ ada sebuah tabel yang dimana tabelnya itu ada 3 kolom. Yang pertama ada harga barang, yang kedua ada jumlah permintaan, dan yang ketiga ada jumlah penawaran. Nah, tugasnya apa, Bu? Jadi kalian diminta dari tabel tersebut dipindahkan menjadi sebuah kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, sekarang buka LKS halaman 23. Di LKS itu di halaman 23 di paling atas itu ada kurva permintaan. Nah, itu kan berasal dari sebuah tabel ya. Silahkan kalian buat seperti ini ya. Di samping kirinya itu ada harga ya, yang dimana kalian yang tabel di sini tinggal dipindahkan ke kurva seperti ini. Dan yang garis bawahnya itu ada jumlah yang dimintanya atau jumlah barangnya ya, jumlah permintaannya di bawah, harganya yang samping ke atas gitu. Paham ya? Sedangkan kalau yang penawarannya ada di LKS halaman 24. Lihat. Nah, sama aja, tinggal angkanya awas yang salah. Yang Bu Maya minta sekarang kurva penawaran. Berarti tuh yang tabel ketiga. Yang pertamanya ada 40, 50, 60, 70 sampai 80. Itu yang untuk penawaran. Jadi seperti itu tugasnya. Bisa ya dibikin kurva sambil dibaca aja LKS-nya. Ibu yakin pasti kalian bisa. Nah, deadline-nya oke, karena tugasnya agak ribet ya, permintaan dan penawaran. Jadi Bu Maya kasih 1 minggu ya. Jadi otomatis Senin depan itu harus selesai. Oke, dikirimnya seperti biasa, Bu Maya ke link Google Form, sedangkan Pak Agus ke Google Classroom. Jadi seperti itu ya. Jadi oh iya, tugas ini dikerjakan boleh di buku tulis ataupun boleh di kertas HPS atau di buku gambar.
karena kan ini ceritanya menggambar kurva ya, jadi boleh dihias-hias silahkan. Jadi dalam satu buku itu sudah ada 2 kurva kalian bikinnya, 1 kurva permintaan dan kedua kurva penawaran. Oke, itu saja dari Bu Maya dan Pak Agus. Terima kasih, semangat. Apabila ada yang mau ditanyakan dijawab saja. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.